Udah? Udah. Oke, sekarang kita mau wawancara bareng Pak Komeng. Tepuk tangan jadi kelihatan banyak Pak ya. Iya. Apa kabar Pak Komeng? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gila, sehat ya? Ya, berapa kalau nggak sehat Bapak mungkin nanya saya di UGD kali. Iya. Pertanyaan basa-basi itu. Ya biasa Pak ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang kehidupan nih Pak Komeng. Oh begitu. Pak Komeng ini salah satu pelawak yang saya lihat perjalanan hidupnya tuh semakin lama semakin positif gitu. Pandan 9. Hah? Salah satu. Iya, kan tergantung soalnya kalau 5 punten 8. Iya bisa juga bisa. Dari muda, tahu mudanya juga berandalan lah gitu ya, berandalan. Terus ke sininya semakin berandalan. Dari kalau ngobrol juga udah beda gitu. Pak Komeng emang ada titik tertentu sampai berubah begini Pak Komeng? Kalau orang lain mungkin ngelihatnya enggak ya. Saya termasuk pemerhati Pak Komeng masalahnya nih. Baik dari Pak ini ngalingin saya ini Pak. Ya kan lagi ngomong saya ya. Saya mah begitu aja. Itu tamu nggak sopan. Saya kan nggak masuk TV Pak. Iya. Enggak kena, dia nggak kena. Oh iya. Terusin. Kalau kena biru ya. Ada yang berubah kayaknya Pak. Apa enggak? Apa gua yang GR aja ngeliat perbedaan dari Pak Komeng? Apa ya? Nggak ada Pak. Eh, Saya nggak kayak orang-orang Pak ya. maksudnya? Orang-orang kan dibilang hidup bagaikan air terus mengalir. Ngalir. Nah itu Pak kalau ada batu kita beradu dong Pak. Iya, Beradu yang benar. ngambang-ngambang. Air nyarinya ke bawah lagi ya. Masa Iya, kita Pak. hidup nurun, jangan Ya, dong. gitu. Harus Jadi, naik ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa yang mengalir, Iya. tapi tetap kita kemudikan Pak. Nah, Karena kan hidup itu kan bahtera Pak. Tetap kita harus ada nakodanya. kemudinya. Nah, jadi kalau menurut saya, ya saya Pak ya, Iya. ya terserah orang-orang sih. Iya. Saya nggak ngikut orang-orang, ikuti Iya. air terus mengalir kemana. Iya. Ya kemana? Mana ya? Kalau ke muara kan Pak. Iya benar. Iya. Jadi memang dikendalikan. Ya tetap kita harus kendalikan. Ah, Iya. ya, jawabannya juga emang gitu. Nah itu gimana Pak? Jawab bener salah. Iya. Yang nanya saya jawab. Pak kue peleknya makan. Masa ini gua pelak nih. Iya. Iya. Itu pelawak juga Pak. Saya jadi harus apa Pak ya? Apa Kita itu? kalau makan juga harus berhubungan dengan Komedi. ini S Bonbon yang bikin. Ini Iya. Kue pelek kue ini dong kembang goyang. yang Bang Oya. Oh. Silakan Pak, makan Pak. Ya kan itu punya saya. Oh. Saya yang makan borok sikutan. Iya. Bapak pulang baru saya makanin. Jadi berjalan aja seperti nakhoda mengendarai bahteranya. Iya Pak. Ada target sih, enggak sih kalau Pak Komeng ini hidup? Ada dong Pak. Nah, apa targetnya apa? Sorga Pak. Wow. Enggak wow itu Pak dari Alif bisa tuh. Kalau Bapak Hijaya cuman wow doang. Iya. Dari Arif harusnya baru Ya sampai Alif wow. batasa jin hak wajar jai shin. Iya. Shin. Shin kecil, shin gede. Yang titiknya 3. Ya. Shot dot It- zok. Ya. Ya. Orang belajar huruf hijaiyah dengan orang menderek itu beda-beda shinnya Pak. Makanya dia bilang shin kecil, shin Sama sin gede. besar. Ya. Ya. Kalau sin kecil ya sin di bawah 15 sin kecil lah. Iya mungkin adegannya sebentaran Pak. Bentaran Iya. ya. Yang lama. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak lo? Hah? Omongan orang film ini. Oh, sin kecil gitu. Iya. Ngelawak dari mulai bawa-bawa golok nih kata Pak Jarwo nih. Nah, Ya. iya benar. Iya kan? Iya, benar. Iya kan? Jadi waktu itu ada lomba lawak ini main di diskotik. Dulu tuh kalau mau masuk pakai kaset kata Jarwo. Jadi kalau mau masuk ngeng gitu, ini dia diamor ya terus dipencet ininya. Nah si operatornya salah pencet. Sama Pak Komeng diuber-uber pakai golok kan. Enggak itu bukan diamor kalau mau masuk Pak. Apa itu? Mamo mau keluar. Mamo mau keluar tuh dia bawa foto Pak. Oh. Maksudnya mau masuk ke panggung atau Ya. mau? Oke. Masuk ke panggung. Iya. Dia bawa foto. Hmm. Sini. Itu ada lagunya dia. Ya. Kita kan bagi-bagi Pak. Ya. Jarwo tuh dulu pemancing. Ya.
saya penembak. Pak. Penembak ya. Rudi bisa gantian. Iya. Nah, Mamo ini lebih ke slapstick. Iya. Karena verbalnya nggak kuat. Iya. Pernah waktu itu disuruh push up, nggak bisa dia. Ya sebenarnya dibagi-bagi aja, bukan Iya. soal kuat nggak kuat Pak ya. Iya. Kalau Keunggulannya masing-masing. iya digabungkan kan. Iya. Makanya waktu zaman Jakarta, Pak Cahyono itu nggak lucu. Justru yang bikin lucu Jojon, Pak Cahyono. Kalau Kan nggak gitu, Pak. kalau nggak ada Pak Cahyono, Jojon belum tentu bisa seger itu ya. Kalau nggak ada Pak Cahyono belum tentu ada anaknya Pak Cahyono. Wah. Anaknya ada di RCTI itu Pak tuh. Ah iya, Si Agung. Agung Ya, ya. ya. Pak Ateng juga anaknya sama Agung juga ya. Agung juga ya. Namanya. Tapi nggak di RCTI. Enggak deh. Nggak. Di TV juga tapi Si apa? Agung. Agungnya Ateng. Dulu di Trans 7 terus pindah ke B Channel. Iya iya iya. Pindahnya sih saya nggak lihat karena saya biasanya nyewa truknya saya kan. Iya emang gini. Ya. Kalau main sama Pak Komeng itu, ya kita tuh harus hati-hati sebenarnya. Karena dia bisa aja membelokkan omongan tuh sesuai yang dia mau. Udah gitu udah ikut terus kita ditinggalin. Karena Pak komedi itu kalau menurut saya harus mencari masalah sebanyak-banyaknya Pak. Iya. Jadi Bapak bermasalah dengan saya belum kelar, saya masalahin lagi Pak. Ada lagi masalah yang baru. Iya. Iya. Kalau menurut saya, jadi konflik harus ada terus. Tetap Pak, terjaga ya. gitu Kalau- ya. Iya enggak, terserah mau jaga mau enggak. Iya. Padahal itu dalam rangka mendukung loh itu. Ya. Enggak kan nggak bisa juga konflik Iya, mau iya, jaga iya, mau enggak iya, ya. iya. Terserah. Terserah, Kalau iya, saya iya. paksain Bapak, iya betul harus menjaga. Nggak bisa juga Nggak Pak. bisa juga ya. Iya kan? Terserah mau dijaga mau enggak ya. Iya, atau Bapak mau bikin lagi yang baru konfliknya. Iya. Kan gitu. Betul. Bapak kayak siapa? Upin Ipin. Kau Upin Ipin? Itu tadi. Betul. Nah, Iya. Ini balik ke ke Sono Pasar Minggu. bukan ke Mamo yang bawa foto. Oh, iya. Yang di bergolok ini sebenarnya ceritanya. Bisa jauh tuh Pak ya? Iya kan lagi itu yang gue bilang loh. Itu yang gue bilang. Dari ngomongin si Mamo lagi di bergolok. Enggak, gue lagi mau ngomongin Pak Komeng nguber-nguber orang pakai golok. Ke Mamo sampai ke konflik yang dijaga terserah. Nah, sekarang balik lagi ke Mamo yang itu. Bawa foto. Foto tuh nggak diunjukin ke penonton, ditutup di dadanya. Iya. Lagunya itu 2D Pak. 2D itu Dedi Dedi dan Dukun. bukan dong. Bukan ya? Dedi Dukun itu satu, Iya, iya. Dedi Dukun dan Dian Permana Dokter. Putri Pak. Oh, Putra dong. Ya, Putra, ya. Putra ya. Itu kan dulu hits lagunya Pak. Iya. Ada bayanganmu. Di mataku. Matamu dong. Kan ada bayanganmu di matamu. Masuk? Nggak bisa dong. Karena yang bisa ngeliat bayangan dirinya sendiri Pak. Tapi ngeliat mata kan nggak bisa. Ada bayanganmu di mataku. Begitu ya. Iya. Nah. Maaf ya Pak ya. Itu. Iya. Kayak Itu lagi itu. apa tuh? Jadi saya minta kopi deh Pak. Ya. Tiba-tiba udah pesen. Jadi waktu itu kaset Pak. Iya, Kaset itu pakai ada urutannya 1, 2, 3. Iya. Nih yang pertama. Iya. Gitu. Nah dia nyetel Yang bukan kedua. yang- waktu saya lupa kedua ketiga. Pokoknya beda lah. Ya, Ya. nggak lucu jadinya Pak. Karena dia itu pemuncak, kamu aku terakhir itu. Nggak lucu. Yang ngomong saya Pak, udah saya wanti-wanti. Iya aja Pak. Salah. Salah, Nggak lucu. lucu. Terus ngapain diuber-uber? Udah nggak bener deh Pak. Janji. Nantangin pelawak Pak. Oh, iya. Padahal kan pelawak saya juga takut kalau sendirian teman saya kabur juga pernah ngasih Pak ya. Itu Pak saya kalau ada apa-apa dia tuh diambil Iya, Pak. iya. Sering ditinggal Pak. So nggak cuma itu aja pokoknya ada Bukan urusan Pak, saya lo ditinggal. bukan ditinggal, lo ninggalin itu. Lah Pak itu sering yang namanya di kota Pak. Iya. Dulu namanya ada pasukan tuh Pak tuh. Iya. Saya nggak sebutin grupnya Pak, geng motor sono deh. Ya. Itu kalau abis main tuh Pak dipalak-palakin Pak. Oh. Itu saya yang nyupir mobil sendiri, saya yang ini sendiri, dia mah pada teriak-teriak. Saya pakai kadang-kadang kayak tongkat karena motor gini-gini Pak. Ah. Nah, ya maksudnya nggak pernah dibantuin Pak. Saya selalu sendirian. Mungkin semuanya udah mempercayakan ke Pak Komeng. Kalau nggak ini nyupir kayak saya ntar yang bagian Ngadepin gitu. Iya.
Ini nyupir juga. Nyupir juga. Dia emang pada nggak bisa nyupir. Iya. Jadi emang jauh berbeda ya kondisi orang pengen berkomedi sekarang. Dulu mulainya harus sampai ke diskotik. Kalau sekarang udah cenderung lebih mudah ya Pak Komeng. Makanya pelawak dulu lebih hebat bertahan ya Pak. Ya. Gimana kita melucu di depan orang-orang yang tidak sadar Pak. Mabok. Iya Pak. Iya. Tapi bayar loh dia Pak. Iya. Sadar ya. Radar ya. Dan saya juga suka dapat uang tip dari itu Pak. Mereka. Nah. Kalau lucu. Kadang-kadang kalau nggak lucu juga dia ngasih duit. Dia. Karena dia nggak tahu, saya bingung Pak. Umpamanya Pak nih ya. Ya. Terus saya kan gondrong dulu Pak. Ya. Pelawak nggak ada tuh Pak ya rata-rata. Ya. Saya kalau lagi duduk Pak, ntar nyanyi apa ya? Ya, Ya. saya pelawak padahal Pak. Belum ke TV kan Pak Iya. Tapi banyak yang apa kalau di diskotik suka, wah di grup ini nggak nonton nih gitu Pak. Terus umpamanya lagi main nih Pak, nggak lucu loh. Kayak gitu tuh Pak. Iya. Tuh. Karena dia kan lagi Mabok ya. terus saya bercanda karena saya juga suka udah akrab sama dia. Yang lucu ada tuh, emak lu gendong monyet, dulu tuh Pak. Itu ngasih duit Pak saya Pak. Saya dikasih duit Pak. Gara-gara bilang Maya gendong monyet. Iya Pak, tawa Pak. Oh, sini mang Pak gitu tuh Pak. Ngasih gopek, zaman dulu kan gopek lumayan. Gede banget tuh. 80 90-an. Iya. Udah tuh Pak, ada malah yang nggak lucu, katanya lucu Pak. Di situ kan otak kita benar-benar lebih dari radio menurut saya Pak. Iya. Ya kan Pak Abdul pernah siaran radio, Iya. saya juga pernah. Iya. Kan radio juga sama tuh. Habis ini ngomong apa lagi? Habis ini Iya. ngomong apa lagi. Nah itu malah ini lagi Pak, lebih aneh lagi. Ya. Kita terus diajak berputar. Kadang-kadang di rumah udah bikin 10 bahan, kadang-kadang nggak ada yang keluar karena yang dia ketemui kan Iya. orang nggak bisa ditebak Pak. Tuh. Iya. Jadi banyak spontan uhuy dong ya spontan. Maksudnya Iya. bahan-bahan spontan tuh lebih banyak. Iya, kadang-kadang kita Improv. ngelihat di saya nggak pernah ngelihat posisi di lapangan Pak. Oh. Saya ngelihat posisi di dalam diskotik. Saya kan main nggak di lapangan. Bukan maksudnya Iya, kan jadi lapangan itu kan lapangan itu maksudnya tempat kerjanya ya, gitu. di situ. Ya. Jadi saya ngelihat situasi itu kadang-kadang bisa berubah. Karena pernah juga bahan 10 bagus-bagus menurut saya udah keluar semua dan mereka tidak tertawa, pernah juga Pak. Nah, itu latihan gak sih kalau grup lawak itu dulu? Latihan Pak. Nah makanya akhirnya dipilih-pilihin Pak. Saya main waktu itu di diskotik atau pub atau kafe di daerah Tanjung Priok waktu itu. 10 bahan ini saya udah yakin bagus dan saya keluarin semua, nggak ada yang ketawa. Saya tanya sama waiter Pak Ya, pelayan. Ya. laki itu pelayan nyari ikan. Nelayan. Pelayan. Ini yang kerja di Waitress itu laki, perempuan. perempuan. Kalau waiter laki. Kalau banci, wet deh. Eh? Nah itu Pak, saya nanya ternyata itu pelaut Korea baru sandar Pak. Bayangin tuh Pak. Lo mau bawain 20 kek, mau latihan 6 tahun kek. Masa lawak di depan pelaut Korea? Itu dia Pak. Kita kan nggak bisa tahu Iya. warna lampu juga kan nggak begitu terang. Benar. Dipikir juga orang kita juga sama Iya. dengan orang Korea Pak. Iya. Kalau agak remang-remang gitu. Iya. Saya nggak tahu. Pas saya dikabarin itu pelaut baru sandar. Berarti dia nggak duduk di bangku sotomi Pak. Karena ada sandaran ya pelaut. Iya. Ya kan kalau bangku sotomi enggak. Iya. Nah itu akhirnya kita harus merubah Pak. Jadi nah itu kalau kita ngelawak di tempat-tempat seperti itu tuh kita bisa merubah sesuatu pada saat itu juga Pak. Iya. Jadi akhirnya melawak dengan bahasa tubuh. Slapstick. Mr. Taro. Mr. Taro. Itu yang gerakan doang. Oh bin ya? Bingung kok bisa taruh sih. Iya. Saya kira. Kok bisa taruh jauh ya? Ya kalau digabungin Pak. Bintaro. Iya. Itu Pak. Iya. Nah dulu dari festival semua jalurnya ke situ Pak.
ke diskotik. Iya. Nanti Jadi, kalau job memang adanya di diskotik dulu. ya ada juga sih kayak instansi pemerintah, swasta atau apapun. Iya. Tapi kebanyakan kalau yang mau main tiap malam ya di situ Di pasti diskotik, nerima. iya. Dan itu ilmunya banyak di situ, Pak. Ah. Yang tadi. Jadi kekuatan habis dari festival ke situ tambah lagi, Pak. Baru ke TV gitu, Pak. Hampir semua kayaknya saya terakhir mungkin, Pak. Apanya? Yang Lawak kayak festival, begitu? kayaknya terakhir deh. Yang seliptingan saya, Pak ya. Iya, habis Nggak ada lagi kan? habis Diamor agak jauh ke Patrio ya. Nggak begitu jauh, tapi maksudnya ininya nggak diikutin, udah nggak. Tapi kan orang-orangnya beda-beda. Kayak Parto mungkin pernah waktu di tol. Iya, di sana. Domas lah segala macam ya. Kan Domas kan semua sistem kayak gitu. Iya. Jadi kekuatan mereka untuk melawak ya, untuk nyari bahannya lebih kuat. Iya. Sekarang kan enggak, Pak. Festival lawak sistem pakai apalah SMS. SMS. Nah, itu bisa ya wallahu alam deh, Pak ya. Iya, Jadi iya. kadang-kadang suka ini kok juara kok begini aja. Malah sampai TV sendiri kan juaranya dari TV sendiri itu pun nggak mau make, Pak. Ya kan kadang-kadang, Iya, Pak ya. Kadang-kadang ya mungkin karena tahu permainan di situ si TV itu mungkin kali, Pak ya. Iya. Ya saya nggak tahu juga. Nih jadi saya mau nanya Bapak nih, Pak ya. Ya. Saya juara, Pak. Ya. Saya juara, saya kurang begitu lucu. Ya. SMS saya banyak. Ya. Bapak orang kaya beliin saya pulsa, beliin saya apa, nyuruh orang. Bisa nggak saya menang, Pak? Bisa dong. Nah, Karena dari SMS. nah, kan gitu kan? Ada kemungkinan itu. Ya, iya. Ya. Ini mereka-reka aja deh, Ya, Pak ya kan. Jadi sistem Berarti nggak sama kita, mereka-reka aja. ya, ya, Mereka-reka aja ya, ya. literasi namanya. Iya, iya, iya. Bermain bahasa. Jadi kemungkinan tidak objektif tuh ada di Bisa, Pak. apa festival atau kompetisi-kompetisi di TV. Iya, nggak di TV aja, hampir sekarang semua menggunakan sistem itu kan, Pak. Iya. Kayaknya sistemnya, Pak. Apa ya, Pak? Penghargaan juga kan sekarang seperti itu tuh, Pak. Oh iya, Macam-macam penghargaan ya. Ya, Pak. Dulu Banyakin SMS. ya dulu ada sistem waktu awal-awalnya nih, Pak ya. Ya. Awal-awalnya saya lihat betul-betul juri yang menilai. Iya. Tidak hanya umpamanya jadi pelawak favorit gitu, Pak ya. Ya. Yang buat kolam renang tuh. Favorit. Ya. Nah, itu kan yang mereka jurinya bukan hanya pelawak. Ya. Ada juga dia aktor jurinya. Ya. Ada Musisi ada. musisi. Iya. Nah, di situ baru dinilai juara dia, Pak. Ya. Nah, terus hilang itu sistem angket, Pak. Beli koran ini diisi Ya. menang, Pak. Betul. Saat dulu ada itu. Ada itu. Ya, Umpamanya- tabloid ya. Iya, tabloid. Ya. Umpamanya saya ikut, Bapak orang kaya bisa beliin tabloid yang banyak, Pak ya. Benar. Suruh ngisi nih Pak nih. Ya. Teman-teman saya nih, Pak nih, yang Ya. Bapaan. Agak nah, terus ke SMS tuh, Pak ya. Ya. Nah, semakin yang tadi kemungkinan itu tadi Ya. menurut kita, Pak ya. Terus penghargaan juga sekarang begitu banyak, Pak. Jadi Tidak apa, Pak ya? tidak apa namanya? Kalau ya? langka kan sedikit, Pak, kita ada kebahagiaan, Pak, nilai. Iya. Ada gengsinya juga. Nah. Ada gengsinya bergengsinya, bukan gengsi ini ya. Maksudnya ada nilainya itu nilai lebih gitu. Sekarang di mana-mana orang bisa kasih penghargaan. Iya, umpamanya kalau dulu kan satu nih, Pak nih. Iya. Umpamanya kayak film nih, Film Citra, udah Citra. cepat habis. Iya. Orang kan ada apa. Kan jadi. Sekarang tiap TV bisa bikin acara penghargaan sendiri untuk TV, untuk acaranya sendiri. Iya. Ya Iya, tidak iya. hanya komedi, apapun lah gitu, Apapun, Pak ya. Nah, jadi menurut saya tidak ini lagi. Sudah nggak ada kebanggaan, Pak. Nggak ada gitu. kebanggaan lagi ya. Iya. Iya. Oke. Nah, ini ngomongin sekarang grup lawak ini Ya. sangat bisa dibilang cukup memprihatinkan. Iya. Terakhir yang bisa disebut nama ini yang ada Tamu. bukan ada Siapa, Pak? ada apa ya? Ada kiprahnya gitu. Setelah Patrio jauh gitu, ada API segala macam. Setelah API dari TPI hampir tidak ada grup lawak lagi yang muncul. Iya. Soal kita sama-sama di Paski Iya. merasakan keprihatinan itu gitu. Sebenarnya salahnya di mana sih, Pak? Kita sebagai pelawak, grup ya, terutama grup ya. Kita, Pak ya. Iya. Salah. Artinya salahnya kita bukan sih, kan kita pelaku ini, tapi kok ternyata kurang bisa
Itu Pupuk, waduh kering mana Pak? Pak ini lagi ini loh diskusi Iya. tentang komedi ke masa mendingan depan. Bapak taruh rambut Bapak biar numbuh itu. Saya balik dulu ya Pak ya. Iya, udah sono. Sono. Ada berat-berat. Sono dong. Oh iya. Tadi mau balik. Iya. Kunci rambutnya ntar na mata. Situasi kali Pak ya. Iya. Semua makin kemari hidup makin lebih efisien Pak. Kalau beberapa stasiun TV awal-awalnya saya perhatikan dulu ada perjanjian gini Pak. Saya satu grup nih Bapak. Iya. Kalau ada yang pakai satu, bayarnya 2. Gitu Pak. Karena ada grupnya. Biar orang udah orang bayarnya 2, pakai aja dua-duanya. Itu tadinya Pak Iya. ke TV itu. Iya. Tapi lama-lama nggak mau. Sama siapapun gitu ya. Iya. Siapa mau radio mau TV. Akhirnya pakai lama-lama nggak kuat dong. Saya berdua sama Bapak nganggur aja. Iya. Solidaritas Pak ya. Iya. Itu larinya. Antara dalam satu grup itu. Iya kan Pak? Iya. Yang membuat kuatnya grup itu Betul. Pak ya. Iya. Tapi solidaritas dapat apa Pak ya? Terpecahkan. Pecah deh, Pak, ya. Iya. Terpecahkan berarti berhasil dong Pak. Apa ya? Kalau masalah ini terpecahkan, berarti masalahnya udah beres. Iya. Kalau ini solidaritas terpecahkan, berarti solidnya benar-benar solid dong. Kalau tidak terpecahkan, Kalau terpecahkan tadi menurut Bapak, nggak solid. nggak solid. Berarti Kalau yang nyanyi dangdut, solid lagi. solid aja. Jadi mungkin begini, kita punya grup, Ya, tapi job dari industri komedi TV itu butuhnya cuma satu dari grup itu, Umpamanya ya. umpamanya. Sehingga lama-lama yang dapat yang itu aja, yang tadi awalnya masih bisa solid. Nah, saya janji nih pokoknya udah Iya. kita nggak main berdua deh. Pokoknya gue mau dapat job, ya gue minta bayaran 2, lo tetap dapat dah. Iya, umpamanya gitu. Ah. Akhirnya nggak mau tuh TV. Iya. Kalau ngambil satu aja Satu aja bayarannya. Saya dipancing begitu. Saya hidup Pak, saya Iya. punya keluarga kali Betul. gitu Pak ya. Betul. Akhirnya saya main juga sendiri. Iya. Terus nggak nunggu-nunggu Bapak lagi main kan kita kan jadi Iya. udah hilang tuh Pak maksudnya Hilang. soli tadi. Solidaritasnya, kesolidannya. Iya. Artinya industri TV-nya, industri komedi khususnya juga memang membuat grup tidak bertahan lama. Kita harus nyalain TV nggak Pak? Enggak sih, Wah. sebenarnya. Harus nyalain dong. Kalau nggak dinyalain nggak tahu siapa yang main. Apakah dia sulit apa enggak itu? Ya kan Pak? Iya, iya. Ya maksudnya Jangan tidak menyalahkan Pak. Tidak menyalahkan. Iya. Saya udah bilang saya tidak bisa Menyalahkan. menyalahkan TV, radio atau Iya. industri itu. Tapi posisi kita sebagai pelawak kurang kuat. Sehingga bisa diambil satu-satu oleh Bapak ngapain kemarin kalau cuman tahu bahwa itu jawabannya? Pak. Iya. Jadi saya berpikir Ya, kalau kitanya bagus pasti banyak yang nyari Pak. benar. Itu bukan soal kata TV pakai ini satu, pakai ini satu, pakai. Kalau mereka bagus semua pasti dipakai sama TV. Empat-empatnya. Iya. Gitu sih jadinya Pak. Iya. Semua kembali ke manusianya Pak ya. Iya. Kadang-kadang nggak usah jauh-jauh. Bapak udah ngetop, saya udah ngetop, kiran mau main di panggung. Pak Abdel gimana nih? Kan suka enak aja Pak. Nah, udah gimana ntar aja. Itu tuh Pak. Udah ketemu nanti. Padahal kalau kita ngobrol lagi, Pak Abdel nanti pas saya ini kesini ya Pak, Iya. kesini Pak. Itu kan lebih bagus sebenarnya Pak. Ya? Betul. Nah itu kadang-kadang manusia tuh suka malasnya di situ. Saya sampai sekarang saya masih nulis Pak. Apaan yang ditulis apa? Apa aja kadang dia ngomongin istri saya di tembok Pak. Gak ya apa ya Pak ya maksudnya harus terus sih Terus ya. digali Pak. Nah ini itu yang bikin, kalau gue ya secara pribadi suka salut sama anak-anak stand up comedy. Itu yang bikin salut. Mereka tetap nulis dalam keadaan ada job atau tidak ada job.
mereka tuh tetap tulis latihan gitu, walaupun yang nanti yang kepake juga belum tahu yang mana gitu. Maksudnya hal itu juga sebenarnya udah dilakukan sama Pak Komeng. Kalau pengen bertahan di industri ini, ya lo harus terus memperbarui kemampuan gitu dengan cara nulis salah satunya. Iya, tapi kalau saya kan nulis nanti saya sesuaikan Pak Betul. biasanya. Ya. Umpamanya saya nulis martabak nih Pak, Ya. yang Bapak ingat tuh ya, martabak yang nutupin satu kampung umpamanya Pak. Ya. Itu kan saya simpen tuh Pak tuh, Iya. umpamanya. Nanti pada saat Bapak cerita apa, waktu Bapak cerita tentang gorengan tahu, nah, Ya. saya mau bisa keluarin itu tuh Pak. Ada bridging untuk sampai ke martabak nanti. Iya. Ya. Saya kesituin tuh. Iya. Atau saya sesuaikan setiap bahan apa yang saya tulis. Ya. Kalau stand up kayaknya nulis nanti dia satu itu aja itu Pak. Enggak, bukan masalah teknik penulisannya, tapi keinginan atau motivasinya untuk terus nulis gitu. Oh iya. Bukan bentuk tulisannya memang agak beda. Iya. Tapi kebiasaan menulis, mengupdate pengetahuan, terus berlatih walaupun nggak tahu panggung mana nanti yang bakal dipakai gitu Oh kan. betul Pak. Nanti disesuaikan. Ya. Umpamanya tahu saya masuk melawak di perusahaan jawatan kereta api umpamanya Pak. Ya. Teman saya masinis, tapi dia biar masinis punya usaha sampingan. Lari lagi martabak. Martabak. Ya. Di situ Pak. Jadi Ya. setiap bahan apa-apa saya pas. Ya nggak dipas-pasin juga emang saya. Ya asal bridgingnya itu Iya. tadi Bapak yang bilang tuh. Iya, bridgingnya enak jadi seakan-akan itu memang ceritanya dia gitu. Iya. Ya, artinya kalau yang gue lihat sih memang ini adalah dari pribadi kita masing-masing sebagai seorang pelawak kalau pengen ngupdate pengetahuan, ngasah kemampuan, ya nggak bisa ketemu di panggung doang ininya. Iya Pak, betul Pak. Apalagi kalau kita tahu, mamanya Bapak modelnya gini nih. Nah nanti saya berarti yang punya bahan saya kesini, saya lari ini gini, gitu Pak. Itu lebih bagus lagi tuh Pak. Tuh Iya. kadang-kadang Pak Jarwo atau ketemu Iya. saya kan. Iya. Ini gini gitu. Karena kan gue beberapa kali main sama Pak Komeng nih di Suca, sama Pak Jarwo juga gitu. Memperhatikan cara-cara melawak Pak Komeng dan Pak Jarwo gitu. Kan gue bergaulnya di Radio SK dari dulu, Iya. jadi ngerti lah gimana cara Saya kalau Pak Abdul jarang, saya sama kakaknya Pak Abdul. Diba. Iya. Iya, sama Diba Kasih gitu. Jadi memang ada perbedaan antara Anyer dan Panarukan. bukan dong. Ada perbedaan dari masing-masing pelawak nih secara individu gitu. Gimana caranya supaya orang nggak menebak-nebak. Main sama Pak Komeng gimana sih harusnya, main sama Pak Jarwo nih gimana sih harusnya. Itu Bapak tuh hebat tuh. Enggak, ya Bapak tuh saya perhatiin. Iya. Kalau ame Pak Jarwo mancingnya sini, yang saya rasain Pak ya, Iya. waktu di Suca, Suca Pak. Pak Jarwo gini nih, Ya. ke saya gini. Iya. Itu Pak. Karena kan ilmu juga itu mancing Pak. Iya. Iya. Gitu. Ya seperti yang Pak Komeng bilang tadi, dalam satu grup itu harus ada orang yang rela terlihat nggak lucu. Iya. Supaya grupnya jadi lucu. Iya betul Pak. Nah, itu dia yang akhirnya membuat kayaknya orang-orang yang di dalam grup nih yang lucu cuma dia doang, padahal itu hasil kerja dari masing-masing personelnya gitu. Nah balik Pak ke yang tadi, Yang banyak harus sebuah grup akhirnya dipakai. satu-satu doang. Iya. Iya. Akhirnya dia berusaha untuk mancing sendiri, Iya. nembak sendiri. Nembak sendiri. Betul. Saya mempelajari itu orang Lenong Pak. Ah, Orang Lenong tuh apa yang dipakai musuhnya pancingan Pak. iya. Saya lihat Pak, Bapak kacamata nih kayak TV 14 in. Iya. Itu padahal Bapak nggak mancing, Iya. tapi ngelihat apa yang dibawa Bapak. Iya. Dari baju, kaos, kan gitu. Ya, kaos tapi kok dibilangnya rok kan gitu kan. Itu kadang-kadang bisa gitu juga Pak. Ya? Karena hard rock. Iya. Iya. Umpamanya nih. Iya. Apa yang digunakan, padahal Bapak belum ngomong tuh, istilah kasarnya belum mancing, Iya. tapi sudah pancingan buat seorang penembak. Nah, makanya itu Komeng adalah orang yang nggak pernah kehabisan bahan karena buat Pak Komeng semua yang ada di sekelilingnya adalah bahan. Enggak. Penabang. Itu benar Pak. Hah? Ya itu benar. Itu benar. Gitu kan? Iya. Jadi setiap apapun yang ada di sekelilingnya nih tadinya ngegrup. Ya. Tadinya ngegrup harus sendiri karena berbagai pertimbangan segala macam. Nah, Ya. pada saat sendiri itulah ketemu bahwa wah gue sekarang udah nggak ada yang mancing nih. Ya.
harus cari formula sendiri gimana supaya tetap ada kelucuan-kelucuan yang keluar. Betul, Pak. Jadi kan ini kata Ramon Papana benar juga tuh dia bilang tuh. Kenapa, Pak? Dia bilang itu kita bisa berhumor dari semua yang ada di sekeliling kita. Sebenarnya kalau pelawak yang rajin katanya nggak bakal kehabisan bahan. Ya. Karena lo jalan kemana aja ya di situ ada bahan. Betul. Ini gue baru ketemu aja ada 2 tuh bahannya, kacamata sama. Ya. Itu dilatih nggak Pak? Dilatih, Pak, harus dilatih. Itu dilatih. Apapun harus dibikin lucu kalau saya, Pak ya. Iya. Saya duduk di sini, saya kan suka sendirian, Pak. Iya. Bukan saya jarang pergi, saya jarang diajak sama anak. Takut dijailin. Anak sama istrinya kagak mau ngajak kalau pergi. Jadi sebentar nih gue mau cerita, kata dia udah janjian nih gue nih. Saking udah ketanam tuh Komeng itu jahil. Dia tuh sini Sherlock. Gue tuh sampai kagak percaya. Coba dulu jalan dulu Anda, Cik. Gue gitu. Bener kan di Sherlock, Cik? Saya tanya, Pak, lah kemana Pak Ab? Lagi perjalanan ada urusan dulu, kayak gitu. Padahal lagi nungguin, bener nggak? Bener nggak lo duluan deh kayak gitu. Ini bener kata dia gitu, kan udah bener. Tapi nggak nyaut nih dari jam 10 apa Ya, kita saya sampai sekarang nih Pak, dari pagi handphone saya nggak megang, Iya. ada di gazebo. apa kita ditipu nih kalau gitu kan. Nah, maka biasanya yang dekat sama saya Pak, Iya. TV juga begitu Pak, nanya sama saya nggak nyaut-nyaut nih, oke Pak kagak? Nanya sama penyok. Nah, saya suka jarang megang handphone. Karena dulu pada saat masih jahil-jahilnya itu, ini menjadi urban legend dalam anak-anak pelawak gitu. Ada yang dikerjain sampai pergi ke Bali. Dibohongin sama Komeng. Gue lagi di Bali sini nyusul. Dia nyusul kagak ada Komeng. Pak, begini Pak ya. Ini Pak ya, maaf ya Pak ya. Saya harus meluruskan Pak ya. Aduh itu cerita udah berkali-kali gue denger, gue ketawa terus. Ini permasalahan ini kalau Bapak tahu mungkin Bapak akhirnya jadi syukurin gitu ya, Iya. ke orang itu Pak. Gimana ceritanya? Dulu ada namanya SCTP Award Pak. Iya. SCTP Award itu saya dapat tuh Pak. Ya. Bentuknya belum piala, Apaan? sertifikat. Ah. Sertifikat sama uang Pak. Oh. Uang waktu itu. Bapak mau tahu berapanya? Berapa? Tahu cerita-cerita sama orang. Enggak ada. Ini udah mau tahu, gue mau begitu. Uang Pak, Iya. 10 juta. Wah. Tahun berapa tuh Tahun- Pak ya? Ya, zaman spontan tuh Pak. Iya. Iya. Ya, terus dapat tiket Ke Bali. pergi pulang ke Bali. Ya. Pulang pergi dong. Pergi dulu dong. Kan PP itu pulang pergi. Tiket jadi kasih Masa tiket. pulang dulu? Kita Pak ya ke Bali pergi dulu dong ke Bali, baru pulang. Pergi pulang. Salah itu orang. Bukan pulang pergi ya? Lah, masa pulang dulu kita belum pergi? Iya. Salah itu. Iya, Banyak-banyak deh Pak kata-kata yang ini. Iya, Saya juga mau ngomong sama Kang Maman tuh soal bahasa kita nih. Eh, Iya, orang Brazil sama Argentina menang dikatanya kedudukan. padahal Ya menang aja udah, kedudukannya 3-1, pakai kedudukan. Nggak main bola dong. Saya bingung tuh Pak tuh. Ini nanti deh program Bapak lain yang iya. uang Pak, tiket, Iya. terus akomodasi Pak. Di Bali. Bali, Oke. Bali Pak. Pokoknya waktu itu, alhamdulillah Pak tuh spontan tuh, apa aja, apa ada, jangankan nggak juara, nggak dapet award Penghargaan, aja, suka ngajak pergi tuh, Ah. tuh SCTP tuh Pak, Ah. luar negeri, dalam negeri juga, kemana aja dia gitu. Kapal pesiarnya saya pernah ikut tuh Pak. Ah. Itu. Waktu kapal berhenti Pak. Pantes orang foto-foto doang. Ya. Dulu ada tuh namanya Pak Awani Dream. Tuh. Awani Dream Pertama ya. kali Indonesia Bikin ada kapal pesiar. Iya. Awani Dream Awani namanya. Dream. Ya. Saya tanya tuh Pak, wah orang kapal pesiar kan Pak? Nggak tahu, tahunnya tahun 64 Pak. Enggak jadi. Oh, untung aja dia ngambang Pak ya, jadi nggak ada apa-apa Pak gitu. Tapi yang punya tahu Pak, iya tapi udah dibagusin Pak, punya Yunani kalau nggak salah tuh. Waduh, kapal. Yunani. Berarti dia cewek apa cowok tuh Yunani? Ya, cewek dong. Kalau kok Iya itu dipanggilnya yuk. yuk. Yunani. Iya. Kalau Pak Nani baru. Iya. Pak Nano itu juga biasanya. Iya. Enggak, tangga saya namanya Jelani dipanggilnya Nani Pak kalau Betawi. Bener. Nani, Noh, iya, iya. Pak Nani noh, gitu Nani, Pak. Iya. Ini udah Bali nih tuh, dia nggak nyampe-nyampe nih, Bali. Iya. Izin.
Ya. Bapak nih yang selalu nyasarin nih. Bali. Nih Bali nih Pak. Iya. Si Kiwil saya sebut orang ini Pak ya. Si Kiwil. Kiwil itu saya ajak. Ah. Dulu pokoknya kemana pergi saya pernah ikut terus tuh Pak. Ini saya ceritain Kiwil Pak ya. Iya. Kiwil itu dulu ngajar pramuka di sebuah perguruan tinggi swasta Pak. Ngetop Pak perusahaannya. Pakai al-al gitu. Ngajar pramuka Pak. Al-Azhar. Nah, Bapak nyebutin. Kan takutnya Al-Azhar nggak minta, skill minta pensiun. Kalau nggak salah tuh Pak situ. Ada al-alnya apa? Saya di hotel sekarang Sultan Pak. Hilton dulu. Ya. Hilton. Saya ke situ turun. Ada dia lagi pertemuan guru-guru, apa guru sekolahan itu, apa campur, apa suruh DKI saya nggak tahu. Dia manggil saya. Apa Meng? Foto Pak. Foto. Dulu belum ada handphone Pak. Iya. Kamera pocket. Udah. Yang bunyinya kencang tuh Pak. Gitu oh. Iya. Deh. Saya foto. Terus saya syuting spontan di jalanan. Dia lewat Pak. Kemarin dompet. Kamu ingat nggak? Tuh. Kiwil ketemu di situ. Kiwil tuh Pak. Terus dia minta main. Oh, Kiwil ketemunya Kontak. begitu. Tuh, Ya. Kiwil. Boleh tanya deh, Iya. Kiwil. Pasti dia jawabannya lain. Jawabannya lain artinya sama kan bisa juga. Orang kan nggak mungkin ngikutin jawaban sama iya. saya nih. Tapi inti permasalahannya seperti itu. Nah, itu Iya, Bapak iya. paham. Iya. Ini yang Bali gimana nih? Nah ini dia Si makanya Kiwil saya ini. minta, ya. Ya, oke, ya. Balik lagi nih Pak ke Bali. Ya, ke Bali. Sampai dia itu jadi setelah akrab dengan saya tuh Pak, Iya. saya ajak main spontan, dia bagian ngerjain. Mau tuh Pak tuh, apa-apa ditabok orang, apa udah mau Pak orangnya. Mauan. Kan saya bisa bikin gini Pak. Bapak saya suruh ngerjain orang. Iya. Tapi bisa saya balikin, Bapak yang dikerjain. Iya, tapi gitu. nggak tahu kalau gue dikerjain. Iya. Iya. Tuh sering tuh Kiwil tuh, tapi kuat aja gitu kan. Iya. Gak usah orang di bandara ya saya pergi, saya lapor satu, Pak yang belakang ngikutin saya mulu. Itu di borgol Pak, di borgol. Orang sampai ngomong gini, saya temannya Bang Komeng. Bang Komeng katanya temennya. Pak, penjahat memang begitu. Akhirnya dia nggak ikut pergi misalnya Pak. Gak tahu siapa yang lepasin tuh. Pasti orang di borgol, Kiwil di borgol. Iya kan, zaman dulu kan kayaknya bandara Iya, tuh pas iya. sesuatu Iya. ya. Kalau ada sesuatu berbahaya kan langsung dulu Pak. Ya. Nah, dia tuh selalu ikut. Pada saat saya dapat award, dia saya ajak Pak. Dia melihat dengan mata, kepala, hidung, pokoknya semuanya sendiri Pak. Iya. Nggak dengar kata orang nih. Benar. Jadi- Dapat hadiah Iya. ke Bali. Nah, Ah. udah tuh Pak. Nih, makanya Bapak harus dengerin baik-baik biar akhirnya nyukurin si Kiwil bukan nyalain saya. Udah. Saya pas hari H itu pas ada acara Panasonic Wood. Iya. Panasonic Wood Di di Jakarta. Jakarta. Pokoknya tanggalnya sama dengan apa yang di tanggal tiket sama nginep. Iya. Deh. Di Kiwil tuh inget Pak. Ah. Terus istri saya waktu itu saya mau ajak juga nggak mau. Ya udah gitu aja Pak tiket. Iya. Gitu. Saya nongkrong di Rindu Alam sama teman saya Pak. Ini udah balik ke sini. Gimana nih? Ke Jakarta. Dari mana saya? STTV di mana? Surabaya apa di sini? SCTP. STTV dulu apa STTV sekarang? Waktu pas UUD udah mulai di Jakarta. Oh, dia udah di Jakarta. Ya, Oh, tapi oke. ada juga karyawannya yang masih bolak-balik Surabaya. Surabaya karena Oke. waktu itu tiket Jakarta Surabaya cuma 300, Iya, 200 Pak. Iya. Kadang-kadang saya bisa bareng. Ya. Di- Kalau ngadain karena kalau ngasih award itu tidak di studio SCTP. Oh, Di di HCC. Ballroom apa di mana Ya. gitu Pak biasanya Pak. Kalau syuting SCTV waktu itu dibawa ke Surabaya. Sampai waktu saya ikut kuis menang terus saya nggak pulang-pulang tuh Pak. Iya. Waktu itu sih memang saya belum nikah Pak ya, Iya. jadi masih bebas. Iya. Saya kangen memang saya Pak. Iya. Saya kalahin Ini aja udah sampai kuis. Rindu Alam ini. Udah sampai Rindu Alam. Yang mana nih? Rindu Alam tadi lagi di Rindu Oh, Alam. iya, Rindu Ya. Alam. Udah di Kacau Rindu terus Alam. ngomongnya. Iya. Kan di Rindu Alam. Rindu Alam nih Pak, Iya. saya nongkrong. Ah. Dulu tuh di paling dingin tuh Pak tuh. Iya. Situ Bapak tahu deh. Iya, sekarang Bapak juga mahasiswa juga nongkrong di mana. Sekarang nggak begitu dingin Pak. Iya. Iya, orang saya lihat, ya hawanya udah panas begini. Iya.
Nggak taunya orang dibakar jagung Pak. Kadang-kadang saya Dekat merasa. tabunan ya. Iya, tabunan. Iya, iya. Teman saya tuh Pak Patar. Kok Patar? Patar tabunan. Tambunan dong. Tabunan. Pemain bola tuh Iya, Pak. iya. Cakep tuh Pak. Iya. Patar Tambunan. Tambunan. Dia waktu awalnya pernah di PSMS juga. Ya ini Rindu Alam. Oh, Rindu Alam. Nanti kita ada ngomong bola ada Iya, iya, sendiri ya. Iya, iya. Ada jamnya Pak ya. Ya, Ada channelnya. Ada channelnya sendiri bola. Ini di Rindu Alam habis ada award SCTV. Kok habis buat SCTV Pak? Kan Kan ada- lagi. Beda. Jadi kalau Bapak juara, nih dapat tiket, itu nggak pergi hari itu juga Pak, ada tanggalnya. Iya, maksudnya kejadian ini setelah SCTV Award. Dapat tiket ke Bali tanggal sekian bulan Nginepnya sekian. juga dapat, Pak. Nginep juga dapat. Iya. Terus pada saatnya tanggal yang sama ada Panasonic Award. Betul. Kata istri Pak Komeng juga, ya udahlah nggak usah lah, tinggalin aja kita datang Panasonic Award. Enggak, saya nggak datang Panasonic Award. Nggak datang. Istri saya maksudnya saya ngajakin ke Bali nggak gitu. Oh. Enggak lah. Nggak lah. Iya orang. Saya sering Pak, saya bolak-balik terus. Iya, tapi Panasonic Award ngapain disebut-sebut kalau nggak mau pergi? Itu apa? Enggak, saya Kak, ini ada hubungannya ke situ Iya, nih iya, iya, nanti oke. nih. Bapak kadang-kadang meremehkan Iya, apa iya, ya? iya. Pembicaraan. Iya, kalau saya nggak Habis kayaknya nggak ada nyambung-nyambungnya. ini pasti nyambung nih. Panasonic Award gue nggak datang, terus ngapain disebut? Nah, itu dia, Nah, itu dia oke. Pak. Di Rindu Alam. Rindu Alam Pak. Ya. Waktu itu dia nelpon tuh Pak tuh. Si Kiwil. Si Kiwil Pak. Iya. Masa orang Panasonic. Kiwil. Kiwil ya. Telepon saya di Rindu Alam lagi nongkrong aja tuh Pak. Terus Bang, abang di Bali ya? Tuh. Salah nggak saya Pak? Dia kan tinggal jawab tanggal enggak. tiketnya. Tanggal tiketnya. Iya. Tinggal jawab enggak gitu. Harusnya. Lah saya nggak bisa ngomong begitu Pak. Dia tahu. Iya Tahu. Iya. Tahu. Dia kayak nuduh gitu ya? Iya. Iya. Saya ketawa aja dia yakin banget gitu. Ah. Wah ente. Nggak usah bohong deh. Kata dia gitu. Kan aneh yang bawa tiketnya ini gitu kan. Iya. Ente di mana bilang? Surabaya. Oh dia lagi di Surabaya juga? Surabaya Pak. Kata dia. Aneh kesono deh, tinggal nyebrang nih. Oh silakan. Dia bilang. Dia yang mau? Dia yang mau, hotelnya aja apal Pak. Ada paradisonya Pak. Apal deh. Iya. Apal dia. Ya. Ya udah deh kata dia gitu. Terus apa namanya? Abang di mana? Gitu. Ya kabarin aja kalau udah nyampe. Saya bilang. Udah saya sih santai aja tuh Pak. Di Rindu Alam. Terus pokoknya dia udah nyampe sono tuh Pak. Itu apa siangnya gitu Pak ya? Iya. Pokoknya saya di Rindu Alam akhirnya nonton TV juga tuh Pak. Iseng lu Pak. Dari ngopi apa? Soalnya dia pas dia nanya tuh udah nyampe Bali Pak, dia nanya. Abang di mana? Aneh lagi ke rumah teman aneh di Denpasar. Ente nongkrong aja dulu di Hard Rock. Nih saya nyebutin lagi dua kali nih Pak nih masih saya nggak dapat apa-apa Pak. Iya. Situ. Oke, sip. Dia kayak bapak tadi. Kenapa? Kok belum ada? Terus dia nonton TV Pak. Nah ini. Oh ini Panasonicnya Nah. nih. Oh ini Panasonicnya ya. Panasonic ada di TV dia nonton Pak yang bawain Anjas. Anjas Mara. Anjas suaminya Diani Tami. Iya Anjas Mara namanya. Kok ame marah sama Diani Tami? Enggak dong bukan. Nama panjangnya Anjas Mara. Oh iya. Suaminya Dian Tami ya. Nah, Ya. dia ngomongin Komeng gitu Pak. Saya juga nonton tuh Pak di TV, di Rindu Alam. Iya. Tuh nonton tuh Pak. Iya. Saya nonton. Tak. Dia nelfon saya tuh. Soalnya saya nonton jadi saya bisa jawab. Iya. Bang, masih di Denpasar ya? Iya nih, Pak Ane sih yakin. Soalnya Panasonic aja Bang panggil-panggil nggak ada tuh. Si Anjas terus ngomong, oke, kan saya anter. Iya, Bahasa diwakilkan. itunya kan diwakilkan tuh Pak Iya. kalau orangnya nggak datang tuh. Iya. Waktu itu pernah ngomong begitu diwakilkan tapi nggak digambar Pak. Karena Kameramennya nggak datang. mewakilkan kameramen Iya ya. itu. Ya. Nah, terus dia nelfon lagi Pak. Bang, iya itu bentar, taran ngomong. Ini matiin handphone Pak. Udah tuh saya nongkrong di Rindu Alam. Pulang Pak dari Rindu Alam. Pulang pas di Cempaka Putih Pak saya nongkrong. Iya. Tempat pembuatannya spontan kayaknya. Iya.
dekat Baso, Taman Solo. Nah, itu Pak. Iya. Tahu tuh situ. Duima. Iya, Dunkin Donat. Nah, Iya. Bakso itu ada. Mas saya ceritain. Enggak, kan itu tempatnya doang. Oh, tempatnya. Itu tempatnya doang. Iya. Dia nelpon kok nggak diangkat. Saya nggak angkat tuh Pak. Wah dia lah. Tahu. Pon bunyi Pak di PA itu Pak. Iya. Terus hari itu kan resepsionis suka nggak datang tuh Pak. Iya. Ya kita nyender itu kita angkat. Halo. Ya. Wah ente nih tadi gitu. Apa suara saya Pak? Bukan di Bali nih, cuma Iya. putih. Tadi Iya. gitu. Jadi bukan saya Pak nih. Ya. Kalau Bapak tadi dengerin saya kan urut-urutannya. Udah, jadi udah sampai ya lagi ke Denpasar gitu kan. Ya kan Pak, ya kan jadi ya kan urut-urutannya tuh. Urut-urutannya seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk nyuruh orang si Kiwil ke Bali, Enggak, bukan. Pak, saya tuh enggak. Sebenarnya ini seperti siapa Pak yang waspadalah Pak? Bang Napi. Bang Napi. Nah itu kan, cuman kesempatan Ada aja kesempatan. nih Pak. Nih Pak nih. Niat nggak ada. Enggak ada, saya nggak punya niat mau. Tapi ada Kiwil. ini kayaknya ada kesempatan nih buat Iya pasti Kiwil ngomong begitu Pak. Banyak kejadian-kejadian sebenarnya hal-hal yang terjadi juga apa yang orang melihat karena memang ada kesempatan itu. iya. Kayak dia datang Pak, dia nggak tahu. Saya bilang saya lagi makanin cengkeh. Dia minta, ya udah deh sekalian di YouTube, di IG Pak. Saya gitu. Nih si Kuya datang Iya. kayak gitu kan kesempatan. Saya kan nggak ada niat. Saya Tapi- datang makan cengkeh. Lah pas sebelah ada makanan kucing Pak. Tapi maksudnya itu kan makanan kucing ada di toples. Emang kucing saya begitu orangnya rapi Pak. Nah kalau ngasih tinggal taruh doang Pak. Maksudnya dia membuka kesempatan supaya ada kesempatan gitu. Udah disiapin ini, di Enggak dong, apa? dia bukan tentara dong. Itu disiapin. Itu Pak. Jadi banyak beberapa kejadian yang memang saya nggak niat Pak. Sekarang kayak apa ya, Bapak mau tanya? Kebanyakan ya kesempatan tadi itu yang tidak disengaja Pak. Kayak macam kalau zaman spontan nih Pak ya. Tuh kadang-kadang kru berangkat tuh Pak bisa mencar-mencar pesawat. Kadang-kadang orang-orang pada males Pak. Titip tiket. Tuh saya nggak ada niat Pak. Tiket semua kru apa? Ya pemain memang cuma kita doang kadang-kadang sama yang ngerti-ngerti ini kadang-kadang Pak. Saya lagi kadang-kadang ngopi Pak, anak-anak tuh suka mau pergi gimana gitu kan. Saya kan suka udah bosan orang jalannya pergi, syutingnya pergi-pergi Pak. Taruh tiket tumpukin Pak, saya. Titip ya, takut hilang gitu Pak kali Pak dia mau kemana. Saya iseng tuh Pak ngerokok, ngopi. Saya ke tiketing aja Pak. Yang ini cancel ya perginya umpamanya dari Bali kita harus berangkat lagi ujung pandang nih Pak nih. Tanggal 15 Pak ujung pandang dari Bali atau ke mana gitu Pak ya. Iya. Itu 15 saya rubah tuh Pak jadi tanggal 17. Itu karena ada kesempatan. Lah iya Pak, sekarang saya nggak punya niat Pak. Gak punya niat saya- tuh bisa Kalau jalan saya dari punya ngerokok ke niat nih meja Pak, itu. nih Pak, saya kalau punya niat saya ambilin. Mana tiket lo? Mana Iya. tiket lo? Mana tiket lo? Tuh Pak, saya kalau niat. Ya kan? Itu jalan-jalan ke meja resepsionis nganti itunya apa bukan Pak niat. tiap hotel suka ada tukang gituan Pak. Tiket-tiket pesawat Pak. Iya. Lah iya saya. Lah kafe di situ Pak, itu saya lihat Pak. Cancel. Lah, geruda itu, ya kan? Saya ke situ Pak sebelum masuk kamar Pak. Iya. Pak, ini saya maaf ya, ini masih bisa nggak dirubah nih? Oh iya Pak Komeng, ini boleh. Ini kan yang ini aja nih, yang normal nih Pak Iya. nih. Saya gitu Iya. Pak. Sampai ya udah. Kan syuting juga nggak pakai kayak banyak banget lampu apa gitu nggak Iya. Pak. Kadang kan ini apa ya? Outdoor juga gitu ya. Ya outdoor juga kan ada yang gelap Pak kalau lagi badai. Ya pokoknya nggak lebih ringkas Pak. Iya. Kru-krunya. Tim kecil lah. Nih ada sebenarnya yang gue denger juga yang sampai motongin sendal buat dimasak, buat disuguhkan kepada tamunya, ya. Tapi nanti kita terusin aja ya. Ini udah mau maghrib. Ya. Kita boleh datang lagi nggak kapan-kapan di sini? Oh boleh udah dimatiin Pak. Belum dong, belum. Enggak itu penyakit tadi. Apa? Bapak kemana sih ngomongnya? Penyakit yang mana udah dimatiin? Itu maksudnya sih ke kamera Pak. Cuma saya belok-belokin aja ya. Saya juga mau
ngerokok dulu Pak ya. Oke, kita ketemu lagi nanti kapan-kapan. Iya. Sama Pak Komeng, kita akan main lagi ke rumah Pak Komeng. Ganti baju dong. Jangan. Masa ini juga mau. Nanti hari berikutnya gue datang lagi ke sini. Beneran fresh gitu jadi suasana. Kita habis main pingpong masalahnya. Pak Komeng kalah sama gue. Ya. Nih, hadiahnya dong. Apa? Kan lo kalah. Makasih Pak Komeng. Ya. Ngobrol-ngobrolnya nanti kita lanjutin lagi ya. Ya, oke. Ketemu lagi wawancara sama Pak Komeng.